akhirnya datang juga. Hari di mana ia akan meninggalkan semua yang pernah mengisi dan mewarnai hari-harinya. Walaupun tidak selalu manis, namun di setiap momen yang ia lewati, mampu meninggalkan kesan yang dalam. Berawal dari sebuah tempat di sudut kota, di mana ia menghabiskan waktu untuk menunggu. Disinilah rumah milik seorang kolektor sekaligus pengrajin restorasi barang antik. Mas Amir namanya. Seseorang yang dikirimkan Tuhan untuk membahatnya menjadi sebuah wadah kebaikan. Sampai pada akhirnya, yang ditunggu-tunggu pun datang. Ia hanya mampu menahan rasa penasarannya dari dalam rumah. Rupanya, Tuhan sudah mengirimkan seseorang untuk menemaninya menuju kisah selanjutnya. Apa ini, Kang? Alah, ini topeng kayu, Kang. Kang, kotakku udah jadi belum ya, Kang? Sudah jadi, Kang. Bentar. Sudah jadi, ya. Gusan. Berapa ini, Kang? Gini, kotak kayu ini berasal dari rumah induk peninggalan Bakasan dulu. Nah, mungkin beliau akan lebih senang kalau bagian dari rumah induk beliau jadi bermanfaat untuk orang banyak. Saya titip. Perasaan hangat, tulus pria itu membuatnya yakin dan semakin tidak sabar untuk melihat dunia luar. Keterikatan itu terjalin di antara mereka, sebuah harapan dan awal perjalanan yang lebih berarti. Setelah melalui perjalanan yang cukup jauh, tibalah ia di sebuah rumah besar yang sejuk dan ramai pengunjung. Senyum Husain yang ramah pada semua orang seolah menambah keteduhan. Anak-anak berlarian dengan riang gembira membuatnya merasakan hal yang sama. Sini. Ini permen, tapi maafnya nanti pas buka ya. Main lagi. Menurut cerita, Husain sudah menghabiskan waktunya mengabdi di tempat ini sedari kecil. Ia adalah pria yang cerdas. Mbah, ini obatnya. Diminum ya, Mbah? Jiwa sosialnya mampu meleburkan jarak rikuh pekiwuh di antara mereka. Let's continue the rumah. Tunggu sebentar. Sepertinya Husain tertarik dan kagum dengan wanita itu. Rupanya akan tercipta sebuah kisah sang takmir yang... sudahlah. Kita akan bahas lain kali saja. Perjalanan ini pun masih berlanjut menuju sebuah tempat yang tepat berada di samping masjid. Ia masih saja bertanya-tanya, akan dibawa kemana? Mangkok dan gelas yang berwarna-warni itu tersusun dengan rapi di lantai, karena akan digunakan untuk menyajikan hidangan berbuka puasa, sehingga mampu mencuri perhatiannya. Ini tadi saya habis ngambil kotak amal. Inilah Mat Ali, Ini gimana ini, Pak?
seorang sukarelawan yang bertugas untuk memasak bubur khas India yang rasanya sangat luar biasa. Iya, Pak. Di ruangan ini, terdengar lirih alunan merdu doa, serasa menjadi penyambut kedatangannya. Sepertinya ia benar-benar akan betah dan kerasan tinggal di sana. Pengunjung yang silih berganti mengunjungi rumah ini tidak melupakan kewajibannya berbagi sesuatu yang berharga dari mereka. Tidak pandang usia, jabatan, atau status sosialnya. Bersama waktu yang bergulir, ia mulai mengerti karakter orang-orang yang datang silih berganti dalam kehidupannya. Jadi total uang kita 941.000. Saksi sah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung saja intinya, Pak. Kebetulan saya ada sedikit rezeki dari Allah dan kembalinya insya Allah untuk awas semuanya, Pak. Jadi saya mohon tolong rezeki saya diterima ya, Pak ya. Silahkan. Alhamdulillah. Tapi ingat, Pak, jangan bilang dari saya. Jangan bilang kalau ini dari Pak Rudi. Karena saya orangnya ikhlas, Pak. Saya nggak mau orang tahu kalau saya ngasih uang ke Bapak. Jadi saya minta tolong diterima dengan baik. Dan janji ya, Pak ya, jangan ngomong dari Pak Rudi. Janji ya, Pak. Ia jadi kenal Janji, Pak ya. apa itu ketulusan, Terima kasih, Pak. kewajiban, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. atau Waalaikumsalam keterpaksaan. warahmatullahi wabarakatuh. Ia juga kerap dibuat bingung dengan perilaku sebagian orang yang datang ke rumah ini. Ada satu momen yang membuat ia sulit mengerti dan kehilangan kata-kata. Anehnya, tidak sedikit orang yang melakukan hal ini dan meyakini, bahkan mengimaninya. Tingkah dua pemuda itu tidak membuatnya sakit hati atau terluka. Tidak sedikit pun. Namun tetap saja membuat Hussein geleng-geleng kepala. Ia tidak pernah melihat sesuatu dari sampulnya. Toh kekonyolan yang dilakukan oleh dua pemuda itu sepertinya menyiratkan sebuah makna. Entah iseng atau sekedar mencoba-coba, tak jarang anak-anak berusaha mengambil apa yang ia jaga dan simpan dengan baik. Mau ngapain? Ngaji lagi sana? Ia takut bila harus membayangkan bagaimana anak-anak itu akan tumbuh dan menjalani kehidupannya kelak. Bila perbuatan seperti itu mereka lakukan terus dan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syirri ikhlasi. Jadi ketika kamu beramal dan kamu tidak ada rasa ikhlas sedikit pun, maka Anda telah memberikan
bangkai kepada Tuhan. Rumah besar itu tak hanya digunakan sebagai tempat beribadah. Di lain waktu, ia juga menyaksikan orang-orang beristirahat dan perca-perca masalah hidup atau alasan lainnya. Bahkan, sebagai persinggahan bagi orang-orang yang kehilangan akal sehatnya, sehingga membuatnya pun larut dalam perasaan yang sama. Kepada Tuhan yang Maha Esa. Wallahu a'lam bishawab. Tuhanlah yang Maha Tahu. Seiring waktu, ia tahu dan menyadari bahwa sosok sepertinya memang selalu mengundang banyak orang untuk memilikinya. Tepatnya, menginginkan apa yang ia miliki. Ah, bukan. Maksudnya, apa yang ada padanya. Keberadaannya tidak selalu membuat orang terketuk hatinya untuk berbuat kebaikan. Tetapi, juga menimbulkan pikiran jahat di kepala orang-orang tertentu. Dirinya terlalu menarik untuk diabaikan. Keberadaannya membuat orang yang memiliki iman lemah bernafsu untuk memilikinya. Hal itu kerap membuat ia was-was dan takut. Dewi kudu manut omongane Pak Malik, Kas. Ya sih. Dewi kan duluan ujian. Ayo. Sik. Maling, mosok. Sudol. A1 yo, maling iki. Lu. Itulah pengalaman buruk pertamanya yang sampai sekarang masih membekas dalam ingatannya dan meninggalkan sedikit trauma. Merasa diri lemah, tidak memiliki kekuatan apapun, membuat ia tidak lelah berharap akan selalu ada seseorang di dekatnya. Orang-orang yang berhati tulus dan mengenal dengan baik arti keberadaan dirinya. Ada getar halus yang mengalir di hatinya. Sekarang ia tahu dan merasakan, perpisahan tidak pernah gagal membuat siapapun yang mengalaminya merasa sedih, bahkan terluka karena merasa kehilangan. Bagus, saya kira cukuplah itu. Kita setujui. Hari ini, ia akan menemui sosok baru itu dan menyambutnya dengan kehangatan. Sosok bening dan transparan. Menarik. Itulah kesan pertama kali yang ia tangkap. Ribuan hari itu akhirnya menjadi kenangan. Mungkin untuk beberapa waktu perasaan sedih dan kehilangan itu akan terus mengganggu. Ia akan merindukan wajah-wajah yang selama ini kerap ia lihat, memberi sesuatu yang berarti, mengajarkan tentang ketulusan. Memilihnya sebagai wadah kebaikan, mempercayakan apa yang mereka miliki kepadanya, sekecil apapun itu. Dan disinilah kami sekarang. Terima kasih.
untuk segala sesuatu di dunia ini, semua ada waktunya.